Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kali ini pada pembelajaran etika profesi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan kompetensi dasar yaitu KD 3.5, menganalisis keselamatan dan keamanan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian KD 4.5 yaitu melakukan identifikasi faktor risiko bahaya atau kecelakaan kerja untuk mencegah kecelakaan dalam bekerja. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menganalisis kesehatan di lingkungan kerja, melakukan pengecekan kesehatan di lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam rangka melancarkan usaha produksi. Kemudian ada pengertian keselamatan kerja. Pengertian keselamatan kerja tidak dapat didefinisikan secara etimologis seperti ilmu-ilmu yang lain. Keselamatan kerja hanya dideskripsikan sebagai keadaan saat seseorang merasa aman dan sehat dalam melaksanakan tugas. Aman dan sehat di sini mencakup keamanan dari terjadinya kecelakaan dan sehat dari berbagai faktor penyakit yang muncul dalam proses kerja. Kemudian ada pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja dapat diuraikan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaan. Kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Upaya kesehatan kerja adalah upaya untuk membuat relasi antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakserasian, dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitas kerja. Ada hal-hal yang mempengaruhi kesehatan kerja dan keselamatan kerja.
Yang pertama adalah kapasitas kerja. Kapasitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu medan kerja tertentu. Kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda-beda. Jika seorang pekerja harus melakukan pekerjaan yang melebihi kapasitasnya, besar kemungkinan pekerja tersebut dapat terganggu kesehatannya. Selanjutnya adalah beban kerja. Nah, beban kerja meliputi beban kerja fisik dan mental. Beban kerja fisik dan mental harus diseimbangkan dengan kemampuan pekerja dalam melaksanakannya. Beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik atau mental yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja. Pola kerja yang berubah-ubah menyebabkan kelelahan yang meningkat akibat terjadinya perubahan pada bioritmik atau irama tubuh. Nah, faktor lain yang turut memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, sehingga pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres. Selanjutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai bekerja secara optimal. Lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan yang aman, tentram, bersih, tidak bising dan terang, dan bebas dari segala macam ancaman dan gangguan yang dapat menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya adalah peran kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, peran yang pertama adalah memberikan perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, menjamin keselamatan di tempat kerja, penggunaan sumber produksi menjadi lebih aman dan efisien. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Nah, untuk mengurangi biaya perusahaan, jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan. Nah, pada dasarnya, program keselamatan dirancang untuk menciptakan lingkungan dan perilaku kerja yang menunjang keselamatan dan keamanan itu sendiri. Membangun dan mempertahankan lingkungan kerja fisik yang aman yang dapat diubah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat dikurangi apabila karyawan secara sadar berpikir tentang keselamatan kerja. Tujuan adanya keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk tercapainya keselamatan karyawan saat sedang bekerja dan setelah bekerja. Imbas dari karyawan yang selamat adalah suatu tujuan keuntungan bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Nah, tujuan ketiga untuk perusahaan yaitu meningkatkan kinerja dan omset perusahaan, mencegah terjadinya kerugian atau total loss control minimum, memelihara sarana dan prasarana perusahaan, dan adapun tujuan ketiga untuk karyawan yaitu meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan, meningkatkan penghasilan karyawan dan penduduk sekitarnya untuk kinerja yang berkesinambungan. Oke, di sini ada dampak pekerjaan kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Dampak yang pertama itu kecelakaan kerja, kemudian penyakit yang diakibatkan pekerjaan, kemudian kehidupan kerja berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Di sini ada undang-undang tenaga kerjaan yang berhubungan dengan K3.
Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja. Ruang lingkup yang diatur oleh undang-undang ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang tujuannya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja yang terdapat pada bab 8 pasal 14. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini membahas mengenai hak dan kewajiban perusahaan, pengusaha, dan karyawan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada beberapa pasal yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja dalam undang-undang ini, yaitu pasal 35 ayat 3, pasal 76 ayat 2, dan pasal 87. Nah, berikutnya adalah Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993. Nah, di situ disebutkan seorang yang bekerja pada lingkungan yang mengandung racun yang merusak kesehatan dalam jangka panjang berdampak pada kesehatannya, seperti penyakit paru akibat penghisap debu yang mengandung logam, asma, penyakit yang diakibatkan oleh persenyawaan yang beracun, kanker kulit, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun-racun di tempat kerja. Dalam Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, terdapat pada pasal 2, yaitu setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Nah, dengan demikian, walaupun tenaga kerja yang sudah tidak mempunyai ikatan kerja lagi, tetapi apabila menurut diagnosis dokter bahwa penyakit yang dideritanya akibat pekerjaan di masa lalu, maka pemberi kerja wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja selama jangka waktu 3 tahun sejak berakhirnya ikatan kerja. Hanya cukup sekian pembahasan ini keselamatan dan kesehatan di tempat kerja pada mata pelajaran etika profesi. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.